Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Video ini nih spesial nih buat gue nih karena memang udah lama banget pengen ketemu dengan kawan gue yang satu ini. Beliau ini sangat diperlukan untuk kita karena kalau ngomong yang itu Om, satu lagi selain perlu Om, di bahasa Malaysia itu artinya lain Om. Oh gitu. Jadi sangat diperlukan untuk kita yang mau merestorasi sepeda kita nih guys. Kalau temen-temen gue di Jakarta nih khususnya gitu ya, waktu aku mau ngerestor sepeda, pada saat mau cari dekalnya, ini gimana dekalnya kan udah hancur gitu, udah rusak gitu ya, gimana caranya nih mau ini gimana, ada yang bisa bantuin nggak ya bikin ngedesain baru, di restore seperti yang originalnya gitu, ternyata ada, nah orang ini. Nah, Nah makanya terima kasih nih teman-teman nih, mungkin teman-teman juga mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu juga Om, kita bisa kasih ilmu, kita juga bisa kasih hiburan lah paling tidak teman-teman gitu ya, yang khususnya untuk yang mau nge-restore sepedanya nih gitu. Jadi yang belum yang belum subscribe, kalau bisa tolong di-subscribe nih teman-teman nih. Kalau misalkan sudah subscribe, tolong di-like dong teman-teman, biar bisa kesebar videonya, terus juga bisa kita sharing ilmu juga ke teman-teman yang mungkin aja yang memerlukan gitu. Kelamaan gue ngomong, mungkin langsung aja gue persembahkan, ini adalah Om Alen dari The Life Machine Om ya? Yes. Yeay, The Life Machine in the video. Assalamualaikum Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, sebenarnya gini juga Om, video ini sebenarnya yang nonton bukan Malaysia doang. Oh, bukan Malaysia doang. Memang gue orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Om sampai saat ini gitu Om. Jadi memang keperluan dari video yang khusus di sepeda ini Om, itu pertama memang hobi gue kan bersepeda di sana Om, di Malaysia. Makanya ditunggu nih Om Alen kalau memang mau datang ke sana nih gitu ya. Terus juga yang nonton nih Om sebenarnya bukan hanya dari Malaysia aja. Oh gitu. Jadi negara sekitar Indonesia juga nih Om, ada Singapura, Thailand, Brunei gitu-gitu. Filipina juga kadang-kadang ada yang nonton Om. Walaupun mungkin bahasanya mungkin dia nge-translate kali ya, tapi kan kita ngomong kita kan ngomong mengenai bahasa Melayu lah dalam tanda besarnya gitu ya. Gak apa-apa, berarti bahasa Indonesia gue gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Kita ngerti semua gitu. Mirip-mirip lah Om sebenarnya bahasa Indonesia, kalau khususnya dengan bahasa Malaysia lah gitu Om ya. Oke Om, langsung aja Om, The Life Machine. Apaan sih Om The Life Machine Om? Mungkin itu langsung aja, atau perkenalan diri dulu kali. Oh ya, oke, boleh. Nama dan apa nih Om ininya? Oke, hello Troopers. Perkenalkan nama gue Elan. Gue sendiri di sini founder dari The Life Machine ya, thelifemachine.com. Pertama mungkin welcome dulu ya Om. Welcome buat Om Firboy and crew di kantor gue nih, kantor TLM. Kebetulan lo orang pertama yang datang ke kantor gue. Wah, sebuah kehormatan buat gue nih Om. Iya, jadi semua kerjaan gue bermulai dari ruangan ini pokoknya. Semua desain, ideation, sampai packing gitu di ruangan ini. Semua sini ya. Oke. Berarti lo, sorry gue potong, berarti lo CEO Om ya? CEO. Chief Everything Officer. Siap. Iya, jadi ini sebenarnya biasanya rusuh, cuman pas lo mau datang jadi langsung rapi. Langsung rapi banget guys. Gitu. Tapi keren Om, makanya baik lagi terima kasih banyak waktunya sama kesempatan ini Om mengundang Pedal Troopers untuk kita bisa podcastan, bisa sharing-sharing ilmu ke teman-teman loh Om gitu sih sebenarnya. Sorry Om, silakan dilanjut Om. Oke, jadi gue sendiri memulai The Life Machine itu di tahun 2019. Di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 itu mulai komersialisasinya lah. Karena di situ gue ketemu sama teman gue, ada JJ, hari ini nggak bisa datang. Halo Om JJ. Halo JJ. Hari ini nggak bisa datang. Gue bareng dia itu merintis TLM dari tahun 2020 sampai di sekarang ini lah, sampai masih bisa sustain di tahun 2024 ini alhamdulillahnya. Gitu. Terus tadi nanyaannya apa ya? Mungkin gue tanya gini kali. Ini kan berhubungan dengan desain Om ya? Oh ya. Lo ada background desain ya? Oh ya benar. Jadi sebenarnya awalnya banget tuh tahun 2019 kali ya. Kenapa akhirnya jadi 2019 itu gue sama JJ tuh emang suka sepedaan bareng. Suka sepedaan bareng. Waktu itu mainnya tuh zaman dulu tuh masih fiksi juga tuh 2019. Masih fixed gear, cuman belum yang kayak sekarang lah, dulu belum lagi turun lah. Lagi turun ya. Lagi kan pas pandemi. Nah dulu itu gue sama JJ itu tuh emang suka visual Om. Kita bukan desainer, tapi kita suka aja ngelihat desain yang bagus, desain yang rapi, desain yang cantik lah pokoknya. Jadi kita tuh dulu suka bikin artwork, suka bikin
bootleg dari brand apa udah gitu Oke. kita bikin sebagai stiker. Oke. Tapi dulu tuh ya hobi aja sih nggak Iya serius. hobi ya, nggak diseriusin dulu ya 2019-2020an itu ya Om. Bener. Oke. Terus di tahun 2020 itu pertama kali banget tuh gue beli sepeda di Varidos. Varidos yang punya Hitfits tuh waktu itu. Gue beli sepeda GT. Waktu itu kan lagi booming tuh 26an kan. Akhirnya gue Betul. ikut-ikutan lah gue Oke. beli GT apa Om? GT Team Avalanche dulu itu. Oh Tim Plan gue keren dong tuh. Team Avalanche ya, waktu itu adanya di itu kan di dia. Iya, Nah pas iya. datang gue lihat kok nggak sesuai kayak di katalog Oh, nih gitu? dekalnya. Oke, Iya nggak sesuai oke. di katalog. Iya, Terus iya. gue cari-cari di internet, di e-commerce Iya, itu iya. juga nggak ada yang Susah sesuai ya? katalog. Iya, Heeh. iya. Sebenarnya kan itu kan sepeda kan nggak murah juga ya Om. Betul, betul. Kita nemu barang bagus, kita angkat kan nggak murah tuh. Betul, betul. Terus masa sepeda mahal-mahal tinggal urusan visualnya aja, visualnya nggak bisa sih Iya, dikasih betul. effort sedikit lah. Sayang banget ya. Sayang banget, Iya, bener sayang iya. banget kan. Padahal kan itu mempengaruhi banget tuh, berpengaruh Betul, banget tuh betul, di betul. barang-barang restorasi. Betul, betul. Nah akhirnya gue coba bikin sendiri tuh, gue coba bikin sendiri yang awalnya bikin stiker-stiker nggak jelas nih sama JJ. Akhirnya ya udahlah kita bikin stiker sepeda. Oke. Stiker sepeda tuh maksudnya apa? Stiker yang desainnya, ukurannya, formasinya itu sesuai dengan yang ada di katalog. Yes, dengan katalog sepedanya tuh ya udah bener-bener presisi dengan katalog ya. Yes, Oke, presisi oke. dengan katalog. Nah Oke. disitulah gue akhirnya ngerubah istilah nih Om. Mungkin Oke. suka ada yang bingung bedanya stiker sama dekal apa. Iya. Itu sebenarnya definisi gue sendiri ya, gue pribadi ya. Oke. Akhirnya gue rubah istilah, kita tuh nggak bikin stiker sepeda lagi, kita Oke. bikin restoration decals. Restoration decals. Oke. Karena memang khususnya untuk nge-restore sepeda ini Om ya. Benar. Oke. Bedanya apa sih sama stiker sepeda biasa gitu ya? Kalau stiker sepeda kan ya udah asal tempel aja. Contohnya Betul. misalkan kita beli ke lokal gitu dapat Iya, stiker, iya, kan iya. asal tempel, mau tempel di helm juga boleh gitu kan. Betul. Nah bedanya itu kita decals yang dibikin sama TLM itu biasanya kita riset dulu di awal. Oke. Di head tube-nya kayak gimana, Oke. down tube-nya kayak gimana, Oke. tubingnya gimana, Oke. terus ukurannya berapa, Iya. bikin sesuai katalog, sesuai dengan spesifikasi yang dari sananya, Oke. ya kita usahain semirip mungkin. Oke. Terus kita produce dengan kualitas yang heavy duty juga, Oke. kualitas yang terbaik yang bisa awet. Iya. Dan selain itu juga gampang masangnya, Betul. gampang masangnya. Nah jadi itulah yang gue rasa mungkin ngebedain ya awalnya ya. Awal sebelum 2020 itu kita cuma bikin stiker asal-asalan. Di tahun 2020 Jadi akhirnya lebih serius ya. lebih serius dan Iya, ternyata saat itu memang jarang gitu. Iya. Memang belum ada yang seserius kita lah waktu itu. Betul. Dan memang jarang Om. Gue juga kebetulan kan lagi ini nih guys. Gue kebetulan lagi ngebangun sepeda juga. Pas tanya-tanya teman-teman ke Alen aja. Oh iya bener, langsung aja gue kontak lo dan kita kesempatan hari ini bisa ketemu langsung nih. Mungkin mau tanya-tanya juga nih Om, mengenai decol restoration decol lo itu siap. gitu. Kan tadi lo juga bilang perbedaannya dengan stiker biasa yang dengan decol ini kan tadi Om Alen bilang heavy duty gitu ya. Terus juga bisa lebih presisi Om ya, karena kan lu you're doing the research, benar-benar riset kan Om, ngeliat dari katalog yang sudah ada kah atau dari internet mungkin gitu ya. Oh ternyata keluar dari pabrikannya seperti ini nih. Dan lo gimana caranya lo bisa sama gitu, paling tidak menyerupai sangat-sangat gitu Om ya, seperti itu gitu. Oke. Nah Om, kalau dari material kira-kira Om gimana Om? Kalau misalkan kan setahu gue mungkin orang awam nih Om mau tahu nih Om, kalau stiker biasa biar dia anti air itu kan harus dilapisin lagi tuh Om ya, kayak dilaminasi ya. Oh iya. Itu kayak gitu nggak sih Om? Karena mungkin teman-teman nggak bisa megang nih Om, nggak tahu nih mungkin yang di luar negeri yang belum pernah ini sama lo. Itu dia materialnya sama nggak seperti apa yang di sepedanya dia sekarang gitu? Kan ada yang glossy gitu mungkin ya istilahnya, atau ada yang kayak gimana? Bisa cerita sedikit nggak Om? Oke, berarti masuk agak teknis nih ya. Agak teknis soal spesifikasi dari material dari decals yang kita pakai. Iya. Jadi requirement pertama itu mungkin kalau untuk decals namanya kita sepeda kan pakai jorok ya, kehujanan, terus kena lumpur, cuci, kesikat. Betul. Jadi yang pertama untuk material yang kita pakai itu harus tahan cuaca tuh. Tahan cuaca, artinya jadi harus anti air. Dan untuk mencapai kondisi spesifikasi kayak gitu itu emang bisa dilaminasi sebenarnya Om. Tapi kekurangan dari laminasi itu jadi terlalu tebal decalsnya. Terlalu tebal, gampang kekelopek. Oh, gampang kekelopek juga gitu ya? Kalau terlalu tebal. Dan kalau dilaminasi terlalu tebal jadi nggak bisa digabungin sama vernis. Oh iya, jadi kayak naik gitu Om ya. Jadinya kalau kita lihat dari samping gitu kan ada vernisnya jadi lebih tebal gitu ya. Vernisnya jadi lebih tebal lagi, kelihatan banget ya. Harusnya kan dia rata sama ininya, sama bodinya gitu ya, sama batangan sepedanya lah contoh gitu ya. Terlalu timbul jadinya kan karena ketebelan ya. Kalau pakai laminasi kan dari lebih gitu ya. Nah Om, kalau misalkan balik lagi Om, kita ngomongin mengenai sedikit teknisnya Om.
Gue tapi lebih ke mungkin ininya kali ya, apa namanya, kalau misalkan kira-kira teman-teman ini pada mau order sama lo nih Om, gitu ya. Itu gimana sih caranya Om? Misalkan gini, lo kan cuman ada 2 ya untuk sosial medianya Om ya. Dari website ya thelifemachine.com sama dari IG Om ya. Yes. IG-nya apa Om? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. IG-nya The Life Machine. The Life Machine ya. Nanti semua gue akan taruh sih Om di bawah juga. Di bawah di tengah-tengah sini Om. Nanti semua teman-teman silakan di-follow. Mungkin juga kalau mau order langsung melalui website Om ya. Nah, misalkan kalau misalkan let's say ada temen nih Om yang memerlukan jasanya Om Alen gitu ya. Gue mau nge-restore sepeda kesukaan gue nih, tapi gue agak lupa nih sebenarnya kayak gimana, dan gue nggak dapetin nggak dapetin katalog PDF-nya contoh gitu. Tapi dia pernah lihat contoh misalkan dari website dari Google mana, dia bisa langsung kirim ke lo aja Om, dan nanti atau gimana Om? Urutan-urutannya deh kalau misalkan ada orang mau order. Oke, jadi untuk kalau mau order itu kita sebenarnya semua informasi itu udah ada di website. Jadi bisa masuk ke thelifemachine.com dulu. Masuk ke thelifemachine.com, udah gitu di situ ada katalog dari decals yang pernah kita buat. Nah, kalau misalnya ternyata nggak nemu nih, contoh kemarin nggak nemu kan, karena Explosive 91 nih nggak ada nih kebetulan, adanya yang Explosive tahun lain atau 91 tapi tipe lain. Betul. Nah, itu bisa langsung kalau misalkan internasional bisa email ya. Itu gue tuh selalu send by email. Email tuh kita lebih cepat respon daripada WhatsApp. Nah, itu bisa langsung email ke admin@thelifemachine.com. Itu ada juga di website ya. Ada otomatis gitu, tinggal masukin bla 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 bla, enter. Requirement-nya apa gitu ya. Mungkin dia bisa cerita, gue lagi nge-restore sepeda ini, gue memerlukan dekalnya ini, gitu-gitu ya. Kalau ada gambar silakan di attach di situ gitu. Jadi bisa. Jadi lo juga bisa tahu apa yang diperlukan gitu ya Om. Iya. Biasanya gue reply emailnya, terus gue cek dulu nih kalau misalkan ada itu udah memang ada di database kita, ya udah langsung bisa kita bikinin. Tapi kalau ternyata nggak ada, ya jadi kita biasanya tuh minta referensi foto dulu pertama tuh. Referensi foto bisa dari internet atau dari yang kan ada sepedanya nih, ada barangnya dia pegang gitu, bisa dia foto, itu tuh bebas banget. Itu bebas banget. Yang penting supaya kita kebayang aja kan sepeda jenisnya banyak banget Om. Betul. Banyak banget. Kadang-kadang juga malah 1 tahun keluar berapa tipe, terus ada yang special edition gitu kan Om. Nah, itu malah lain-lain lagi mungkin ya, kira-kira stiker-stiker kali Om. Nah, lu kan yang udah pengalaman main di sepeda juga, dulu juga sempat main 26 juga Om ya. Iya, 26 gitu kan, sempat main 26 juga, main fiksi juga gitu-gitu Om. Oke Om, jadi kalau setelah dia kirim foto apa segala macam, nah misalkan sudah lo udah approve, tuh dari lo approve itu sampai misalkan nggak ada di katalog lo nih, misalkan lo mesti nge-tracing lagi gitu dari nol gitu, itu waktu yang diperlukan berapa lama Om? Waktu yang diperlukan itu buat produksi dari end to end-nya itu around 10 sampai 20 hari. 10-20 hari? 10 sampai 20 hari. Itu udah ada di TNC website-nya, kita bikin kayak gitu sih. Kita bakal berusaha selalu buat on time juga ya, karena kan orang kadang-kadang nggak sabar juga mau chat. Betul. Decals-nya kan gitu kan. Betul. Dan ini mungkin teman-teman ini juga kali, sebelum kita panjang lebar kita ngomongin mengenai teknis lagi Om, ini bukan yang ada minimum order loh guys, tapi ini lebih specifically ke made by order kali Om istilahnya. Jadi nggak yang harus bikin banyak Om ya, malah lebih lebih spesifik gitu. Jadi saya cuma mau punya satu karena saya punya sepeda satu ini, itu bisa dibantu sama Om Alen. Yes, betul. Gitu. Sesuai kebutuhan aja gitu Om ya. Nah kalau yang pengalaman lo nih Om, mungkin teman-teman ini kan sepedanya macam-macam nih yang nonton nih Om. Semua jenis sepeda bisa Om? Semua jenis sepeda bisa, karena sama-sama aja kan kalau sama-sama aja dari jenis bahannya ya. Iya. Gitu. Mungkin ya kalau ada apa yang nggak ada ini paling nanti balik lagi, tinggal di tracing aja seperti katalognya gitu ya. Nah itu kan kita ngomongin mengenai katalog spek Om. Kalau kita ngomongin custom bisa Om? Nah, bener banget tuh. Nah, jadi waktu pas yang lagi booming itu berarti 2021 kayaknya ya, pas lagi pandemi lah ada waktu seru banget tuh sepeda gara-gara banyak banget orang-orang yang WFH, terus orang yang emang baru join di dunia persepedahan. Nah, dulu tuh demand-nya tuh tinggi banget, yang justru bukan restorasi Om. Karena restorasi itu cuma orang yang ngerti mungkin ya, orang yang die hard. Yang gue pengen seperti ininya lah, seperti awalnya gitu kan. Polnago gitu, bagus banget gitu. Tapi kan banyak orang-orang yang emang suka aja gitu sama sepeda jalan-jalan. Akhirnya muncullah ide-ide orang-orang tuh macam-macam banget. Ada federal tapi pakai gurita lah. Kasih lihat Om, ada contohnya nggak? Gue sambil minum ya. Boleh. Tadi kayaknya ada, lo kasih lihat contoh ke gue tuh di mana? Satu aja.
Nih guys, nanti gue lebih spesifik, nanti gue akan iniin deh, nanti gue akan ambil B-rollnya. Tapi ini federal ada guritanya nih Om ya, dan sebenarnya ini bukan spek dari sana lah. Nggak ada. Bukan lah, ini customan aja Om ya. Bener. Oke. Jadi dulu orangnya nggak tahu ya, mungkin suka aja sama seafood kali. Atau punya seafood Om, punya restoran seafood kan. Tapi yang desain ini ya, by the way, desain teman kita nih, bukan Live Machine sebenarnya. Oke. Desain teman kita yang emang lokal artis juga gitu, namanya Aldo. Oke. Dan juga lo biasanya juga nggak mengeluarkan yang produk sendiri Om, atau gimana Om? Jadi maksud gua lo cuman bagian nyetaknya aja kan, biasanya kan order dari orang ya Om ya. Iya. Kayak gitu kan. Dan lo menyetak mengenai spek yang sudah keluar di per katalog gitu ibaratnya gitu. Maksud gua lo nggak nge-bootleg sendiri kan dari yang brand dari luar atau dari brand-brand yang sudah ada kan gitu ibaratnya kan gitu. Oke Om, kita ngomongin lagi mengenai tadi yang jenis-jenis sepeda nih Om. Jadi berarti semua sepeda bisa nih guys. Mau sepeda lipat, mau sepeda road bike, mau yang baru, mau yang klasik gitu, nggak ada masalah Om ya. Nggak ada masalah. As long ada contoh gambarnya, insya Allah mungkin lo bisa bantu nanti dibantu di restore nih dari stiker-stikernya gitu ya. Buat yang pengen tahu mungkin sepeda apa aja yang pernah kita restore atau custom kayak gimana, itu di website bisa juga diklik tuh guys. Banyak tuh ya, ininya contoh-contohnya Om ya. Ada galeri itu kita semua hasil di kaos kita yang udah ditempel sama customer, terus udah jadi sepeda itu kita udah mateng lah. Mereka foto bagus kita taruh di website. Itu bisa buat lihat-lihat juga bisa tuh. Jadi restorationnya udah jadi Om, bener juga Om. Iya udah jadi itu di foto di situ. Jadi banyak contohnya di website Om ya. Nah, oke. Nah Om, kalau kita ngomongin mengenai, karena ini kan dari 2019 Om ya, sekarang udah 2024 nih guys. Di ini kita bikin video ini gitu. Nah sekarang kalau masalah mengenai pengiriman Om, misalkan ada teman dari Singapura mau restore sepeda, terus dia mau order melalui email lo tadi, nah itu kan kurang lebih membutuhkan waktu kalau tidak ada stoknya ya guys ya. Itu biayanya berapa sih Om? Mungkin lo bisa share sedikit ya Om, kira-kira biayanya kalau ke Singapura. Kalau ke Singapura atau ke Asia ya, Asia itu sampai $8 loh. 7 sampai $8. Sampai $8. Asia region sampai Jepang itu tuh $8 tuh. Oke. Jepang $8. Karena itu juga di bawah 1 kg kalau yang di bawah 1 kilo ya Om ya. $8 salah lagi gue. 80.000. Oh 80.000. Oh 80.000 rupiah. Guys. 80.000 rupiah nanti tolong dilihat. Betul. $6, $7. Iya mungkin segituan tuh gitu. Dan ini tahun 2024 nih guys, masih 80 ribuan per paket di bawah 1 kg. Nah paketnya seperti apa? Mungkin Om bisa lihat tuh Om. Nah ini contohnya tuh Om ya. Ya, ini beneran nyampe nggak sih DKL gitu kan dipesan ke overseas jauh penerbangan gitu. Nah, nyampe kayak gini kan. Ini boleh nih Om kalau lo mau coba ceritain lo customernya mau lo buka boleh. Oh gitu nggak usah. Nggak apa-apa. Ntar gue packing lagi aja. Ya tapi ini kan ini Om, maksud aku mau ngasih lihat ke teman-teman juga bahwa ini hard apa namanya Om? Bubble mailer ya namanya. Jadi aman, maksudnya kalau misalkan kita mau kirim-kirim nggak takutnya kan lecek atau apa segala macam. Ini insya Allah sih aman sih guys. Jadi kalau memang ini jangan ragu, jadi langsung order aja untuk kalau mau restore sepedanya di thelifemachine.com. Yes. Nah itu kan kita ngomongin mengenai biaya nih Om tadi Om. Nah kalau misalkan apa namanya metode untuk ininya melalui apa? Melalui forum ya. Biasanya lo kalau kan tadi lo cerita, jadi sebelum ini kita sempat ngobrol-ngobrol nih guys nih. Jadi memang katanya Om Allen ini apa namanya customer-nya tuh bukan hanya Asia aja gitu, sampai ke benua Amerika sama ke Eropa juga, sampai ke UK juga ada gitu. Itu mereka tahu dari mana biasanya Om? Nah jadi sebenarnya kita nggak yang langsung ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang Amerika beli gitu kan. Jadi di tahun 2021 tuh kita udah lumayan banyak produksinya. Kita udah lumayan produksinya. Makasih juga buat teman-teman yang suka rajin ngupdate gitu ya kan. Jadi akhirnya ada orang-orang overseas yang penasaran. Ada orang overseas yang penasaran, ngontak waktu itu kan masih manual aja gitu, manual di WhatsApp, kontak. Ya udah kita buatin, terus kita minta review, minta foto gitu-gitu kan. Akhirnya kedengeran lah gitu sama orang-orang di luar itu bahwa ada nih di Indonesia yang bisa bikinin decals, restoration decals. Nah, terus biasanya itu kalau orang di luar sana, kalau kita kan biasanya main di mana? Facebook ya kalau kita ya. Di sana itu tuh banyak tuh di forum-forum guys. Jadi kayak di Reddit,
Oke. Atau di kalau di Jerman tuh ada forum khususnya mtb.de. mtb.de ya. Atau oke. ini yang terkenal juga retrobike.uk kalau lo pernah dengar. Oke, retrobike.uk. Oke, nanti aku masukin semua linknya guys. Nah, ada Jadi forum-forum biar bisa- emang forum orang-orang yang suka banget sepedaan. Oke. Itu biasanya tuh suka ngobrol gitu mereka Ngobrol di nanya-nanya. situ ya. Heeh. Worldwide juga sih tuh omnya jadinya ya. Iya. Oke. Ini bikin ini kemana, bikin Ya, itu kemana. Oh, Gitu-gitu. sampai lah ke TLM omnya, sampai ke dalam mesin omnya. Benar. Dari Jadi situ. ya alhamdulillahnya Oke. ada yang ngasih reputasi bagus lah gitu kan. Itu nggak lepas juga dari peran Yeah. customer sebenarnya Yeah, gitu. yeah, Peran yeah, customer yeah, yang ngasih yeah. reputasi bagus yang akhirnya mulut ke mulut. Yeah. Yang akhirnya sekarang itu jadi ya top customer TLM justru per 2023 itu US. Oke, malah dari US omnya. Mulai di USA, Oke. disusul Indonesia, disusul Jerman, terus Kanada. Oh gitu, malah. Malaysia belum ada, makanya tolong. Oh iya, teman-teman Malaysia. Canda. Nggak, makanya tadi gini juga om. Kenapa gue juga penasaran dan pengen banget ketemu sama lo kita ngebahas begini, karena ya mungkin aja bukan cuma Malaysia sih om. Mungkin teman-teman dari negara-negara lain nih, kayak Brunei, kayak Singapura atau mana-mana yang belum tahu, belum kenal Iya, gitu om betul. ya. Makanya biar kita bikin video ini supaya teman-teman juga, oh ternyata bisa nih gue. Tadinya keinginan mau nge-restore, aduh stikernya jelek banget ibaratnya gitu ya. Terus kalau misalkan gue repaint ya cuman repaint doang, nggak ada stikernya kan kurang ya. Iya benar. Sayang, dan gue nggak tahu di mana cara bikinnya. Nah ini orangnya guys, ini bisa insya Allah bisa dibantu nanti sama Om Alen gitu. Terus juga apa namanya, gue mau agak sedikit curhat nih jadi ini om nih. Kalau ngomong tadi ya mengenai customer lah contoh gitu. Makanya nih teman-teman gini guys, apa namanya, kita kan semua sama nih, hobinya sama nih gitu. Makanya kalau bisa saling support. Saling support itu bukan harus beli loh guys. Maksud gue kalau gue berjualan atau Om Alen berjualan itu nggak mesti dibeli juga, nggak. Tapi paling tidak apa yang kita keluarkan, karya yang kita keluarkan ini paling sedikit dikasih, maksudnya kayak ucapan wah keren nih. Iya benar. Atau nge-like gitu. Misalkan kita keluar posting di like atau apa gitu. Itu udah bikin orang lain senang loh guys. Maksud gue dari support-support kecil-kecil itu yang kita malah appreciate gitu om ya. Iya setuju banget om. Kayak gitu. Setuju banget. Karena kan gini juga om nih, gue sedikit cerita lagi nih om. Kan gue juga punya brand nih om ya. Punya brand Pedal Troopers lah gitu. Itu juga bener kalau kata Om Alen tadi bilang. Kalau nggak karena teman-teman itu nge-support gue juga mungkin sampai sekarang gue juga nggak bakalan mau bertahan om. Iya benar banget. Ibaratnya kan gitu. Karena kita mikir ya gue masuk ke kalian juga masuk ke kita nih. Maksud gue gini, masuk dalam artian kita satu community nih guys nih. Kita hobinya sama, kita apa namanya kesenangannya sama main sepeda. Apalagi sekarang ini video ini bagus nih buat teman-teman yang mungkin pada saat ini mau nge-restore. Nah makanya langsung ketemu dan bisa dapat ilmunya dari sini. Mudah-mudahan sih begitu. Nah kira-kira ada lagi nggak Om Alen yang mau disampaikan om? Tadi kita udah ngomongin mengenai sejarahnya, kita udah ngomongin sedikit mengenai materialnya. Nanti buat teman-teman juga biar tahu nih seperti materialnya, atau juga kita ngomongin mengenai apa namanya teknisnya gitu ya. Sampai cara untuk ordernya gitu. Dan ini sekali lagi teman-teman ini bukan yang mesti order banyak, enggak. Ini hanya satu juga nggak masalah om ya, karena kan memang untuk restoration decal nih gitu. Dan juga nggak mesti yang katalog spek om ya. Mau custom pun juga bisa. Ya contoh warnanya aja yang diubah itu bisa. Kayak warna mau dirubah bisa, atau mungkin bentuknya juga bisa kan om, kayak brother kita Om Kesit. Halo Om Kesit. Misalnya kona jadi konak gitu. Gitu ya. Kayak Om Kesit juga pernah bikin om ya. Iya Om Kesit pernah bikin. Dia nanti videonya atau fotonya aku akan tampilkan. Ada di website juga tuh kalau nggak salah Mas. Ada ya, di website ya. Oke, nah itu juga dia bukan federal tuh, tapi diganti sama dia. Gitu. Nanti kita akan kasih videonya gitu. Oke om, lastly kira-kira ada nggak yang perlu kita sampaikan lagi ke teman-teman ya om? Apa ya, mungkin ini ya karena kebetulan dikasih kesempatan buat ngomong overseas gitu. Jadi gue sendiri tuh nggak bisa, mungkin nggak akan sampai sini nih kalau emang nggak dapet support dari orang-orang overseas justru gitu. Kalau gue nggak terkoneksi sama orang-orang di US, di Jerman atau di Singapura, Malaysia tuh mungkin gue nggak akan sampai di sini nih bareng PLM. Jadi emang yang gue lihat tuh karena kita kan di industri hobi niche, itu penting banget buat kita tuh saling support dalam bentuk like, review, betul, subscribe kalau YouTube kan. Karena kita tuh, gue nggak tahu kalau lo ya, kalau menurut gue kalau misalkan bisnis di bidang kayak kita nih, untuk sustain tuh nggak bisa berharap ke iklan gitu loh. Betul. Kita bukan model-model kayak ya ngiklan lah biar laku stiker lo tuh nggak bisa. Betul. Ya kalau stiker ini kan niche banget ya kalau dilihat sama istri lo misalnya. Istri lo minta beliin kan enggak juga. Beda kalau jualan apa, mungkin jualan tas lucu gitu ya. Beda produknya juga kan om. Betul. Approach-nya pun juga beda juga. Dan tadi lo ngomongin iklan tuh benar juga tuh guys. Jadi maksud gue gini,
bukan curhat lagi nih guys nih. Kadang-kadang even though itu barangnya nggak bagus nih, gue nggak ngomongin barang orang nggak bagus ya. Tapi at least kita showing appreciation tuh udah sangat berharga buat teman kita itu gitu. Yes. At least dia dihargai gitu. Itu yang mungkin antar kawan-kawan itu agak lupa Om gitu loh, bahwa how important is to say that's terima kasih atau minta maaf atau memuji gitu Om. Bagus ya, sepedanya keren ya, atau warnanya bagus ya gitu. Atau gue suka nih baju lo yang lo pakai hari ini. Even though it's cuman kata-kata guys, tapi untuk orang lain kita nggak tahu gitu. Dan itu mungkin akan membantu dia untuk ya paling tidak intinya saling support lah guys. Daripada kelamaan gue ngomong nanti malah curhat menangis gue. Intinya community base lah kan. Iya, intinya community base ya. Soalnya gue kalau curhatnya gue lah ya, dulu tuh sebenarnya tahun circa 2020 2021 tuh banyak bisnis yang kayak bisnis lokal yang produksi sendiri. Kayak stang tuh bukan cuma cane bags lah gitu, macam-macam tuh banyak. Betul, banyak. Keranjang juga macam-macam, dan yang kecil-kecil kayak reflektor atau kayak ya you name it lah, aksesoris itu banyak. Betul. Dan menurut gue dulu seru aja. Cuman somehow ya namanya pasar kita makin kalau bahasa bisnis tuh kan makin saturated lah kalau cuma di Indonesia. Mungkin memang bener harus ya kayak Om gini melalang minimal ASEAN lah Om gitu. Betul. Minimal ASEAN sama dan juga gini juga Malaysia, Om. Betul. Karena kita harus saling support guys. Kenapa? Kebayang nggak misalkan contoh nih, aku nggak bilang di negara teman-teman selain Indonesia ya, karena aku orang Indonesia, di negara teman-teman itu kayak gimana, tapi can you imagine yourself di negara di mana lo mau bikin something tapi nggak ada gitu loh, resource-nya nggak ada gitu, dan lo harus cari ke negara lain, which is nanti biayanya lagi mahal, ya kan, terus we dealing with dollar lagi nanti, ibaratnya gitu ke dollar lagi. Tapi kalau kebetulan kalau di Indonesia itu banyak nih teman-teman juga yang yang memang dia kita bikin sendiri lah, gitu ya, malah jadinya sebenarnya tuh jadi karakternya dia sendiri gitu loh. Benar. Kita jangan terlalu mau disuapin kabarnya gitu, kasih makan terus dari negara-negara luar gitu. Makanya aku senang banget hari ini lagi ketemu sama Walen untuk kita ngebahas mengenai ini, dan mudah-mudahan video ini pun jadi sumber ilmu juga buat teman-teman Om. Dan tolong teman-teman di-share juga nih videonya nih. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain lagi perlu untuk pembuatan atau nge-restore sepedanya kan, tinggal dikasih link video ini aja gitu. Ya, boleh gitu. Oke lah Om Alen, kira-kira kalau nggak ada lagi? Udah kali. Gak apa, nanti kita update lagi lah guys. Jadi sekali lagi terima kasih banyak waktunya Om, sama kesempatannya juga. Jangan lupa juga teman-teman di follow The Life Machine di Instagram, terima kasih. Dan thelifemachine.com di website Om ya. Yes. Nanti semua linknya akan aku masukkan ke video ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah ngeklik video ini. Yang belum subscribe, kalau bisa tolong subscribe. Kalau bisa yang sudah subscribe, di-share sama di-like. Mudah-mudahan video ini bisa bikin dapat ilmu kan Om ya, di like aja. Kalau nggak dapat ilmu juga di like aja juga Om ya. Nggak apa lah, saling support gitu guys. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya guys ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.